Kejaksaan Negeri Serang menahan Erpin Kuswati pada Selasa 23 Mei lalu. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Serang membenarkan jika Erpin Kuswati telah diberhentikan sebagai kepala desa setelah menjadi tersangka kasus korupsi dana desa. Lagi-lagi kita saksikan bersama bahwa kasus korupsi terjadi kembali di sektor anggaran dan desa. Kali ini pelakunya adalah seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kepala desa bernama Erpin Kuswati. Tega-teganya dia mencuri uang rakyat senilai hampir 499 juta. Jumlah yang besar untuk digunakan demi kepentingan masyarakat, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sebelumnya juga kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi terjadi di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Bangsa kita sepertinya memang menjadi tempat yang subur untuk para koruptor. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Wow. Kasus korupsi memang tidak pernah berkurang dari dulu. Kasus korupsi terus saja terjadi dan menambah daftar panjang para koruptor yang beraksi di negara Indonesia. Begini kawan-kawan, dalam hal ini saya ingin membandingkan Indonesia dengan negara Cina. Saya ingin garis bawahi bahwa Cina itu jangan dituruti maunya, tapi tiru bagaimana cara dia memberantas para koruptor. Saya sudah membuat tulisan di sini terkait bagaimana negara Cina memberikan ketegasan, hukuman yang tidak main-main pada perilaku korupsi. Negara Cina memang sudah sejak dari zaman dulu tegas pada koruptor. Saya Lukman Hakim dari Jejak Lukman dalam segmen Ganyang Koruptor. Dahulu kala, ketika zaman dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, Kaisar Xin mengesahkan undang-undang di mana di dalamnya ditetapkan siapapun yang menerima suap atau menilap duit negara senilai 1 koin perunggu saja, mukanya akan ditato dan dia diwajibkan untuk mengikuti kerja paksa. Kenapa harus dihukum seperti itu? Karena dinasti Qin menganggap koruptor, apapun bentuknya atau ubahnya, seperti perampok. Bahkan tingkat kejahatannya disamakan dengan perampokan yang dilakukan secara berjamaah. Hukuman paling ringan bagi mereka adalah dipotong kaki kirinya. Kalau belum jerah, ya tinggal dipenggal saja kepalanya. Kemudian dinasti Han. Dinasti Han yang menggantikan dinasti Qin pun tak kalah sangat. Ada sebuah kelakar yang tersebar di Cina sana. Di era dinasti Han, koruptor hanya akan mati dengan 2 cara, yaitu disembelih algojo atau mati bunuh diri. Meskipun hanya sebuah kelakar, tapi ini candaan yang sangat serius. Dan ini dibuktikan saat Li Chai, seorang Perdana Menteri dinasti Han, yang ketahuan menggelapkan tanah negara. Dia lebih memilih mengakhiri sendiri nyawanya lantaran takut diinterogasi lebih lanjut. Tapi hukuman seperti itu masih belum seberapa. Dinasti Ming yang berkuasa sejak tahun 1368 sampai tahun 1644. Dinasti Ming lebih beringas lagi dalam menghukum para pelaku koruptor. Maklum, kaisar pertamanya, Chu Yuanzhang, berasal dari kalangan akar rumput. Dia berasal dari desa. Dia juga paham betul kesengsaraan kaum proletar. Baginya, biang kerok kemelaratan rakyat jelata sebagai yang pernah ia rasakan sendiri bersama keluarganya. Tak lain dan tak bukan adalah para pejabat korup. Oleh karena itu, begitu Chu Yuanzhang naik tahta, dia tegas mengumumkan tidak akan membiarkan pejabat-pejabat korup beraksi dengan leluasa. Dan benar saja,
satu persatu koruptor ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bahkan dia tidak segan menghukum menantunya sendiri yang bernama Ouyang Lu. Selain itu, demi menimbulkan efek jerat yang lebih terasa, Chu Yin-chang menciptakan hukuman khusus bagi koruptor yang tidak pernah ada di Cina sebelumnya. Hukuman ini diberi nama melepaskan kulit, menjejalkan rumput. Ceritanya begini. Pertama-tama, koruptornya dikuliti hidup-hidup. Dibiarkan saja meskipun si koruptor ini teriak-teriak kesakitan menunggu malaikat Israel yang kunjung tiba. Penyiksaan yang dilakukan ini tujuannya memang supaya si koruptor tahu bahwa kezolimannya selama ini telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang tak kalah pedihnya dengan yang dia rasakan sekarang. Kemudian setelah dikuliti, dan si koruptor itu koit, kulit yang sudah dikelupas itu dipakaikan ke rumput kering dan dibentuk seperti orang-orang sawah. Lalu kulit yang sudah diisi oleh rumput itu ditaruh di kantor penerusnya sebagai peringatan untuk tidak melakukan korupsi layaknya pendahulunya. Itu hanya sekilas bagaimana tidak main-mainnya Cina di era kedinastian dalam memerangi korupsi. Dan sekarang, sekalipun hukuman mati masih diterapkan pada perilaku korupsi, tapi cara eksekusinya memang tidak sesadis dulu. Namun bukan berarti ketegasan Cina yang sejak 1949 dipimpin oleh Partai Komunis Cina melibas koruptor lantas jadi kendor. Jangan pernah bermimpi bahwa di Tiongkok sana koruptor bakal mendapatkan perilaku manusiawi seperti yang diharapkan beberapa politisi di negeri ini. Sebab Partai Komunis Cina memang tidak pernah menganggap para perilaku korupsi sebagai orang yang patut dikasihani. Presiden Cina saat ini, Xi Jinping sejak menjadi sekjen Partai Komunis Cina pada tahun 2012 silam, Xi Jinping langsung membuat kampanye anti korupsi besar-besaran yang disebut sebagai menangkap harimau dan lalat sekaligus. Ini maksudnya adalah tidak mengurus nominal korupsinya besar atau kecil, semua koruptor bakal sama-sama diganyang. Itu tentu bukan sebatas slogan sejenis. Katakan tidak pada korupsi. Partai Komunis Cina tidak pernah main-main dalam ucapannya. Korbannya sudah tidak terhitung. Bulan Maret tahun 2018 lalu, pengadilan Cina resmi menjatuhkan vonis mati pada Chan Chun-seng yang merupakan wakil wali kota Luliang, Provinsi Shanxi, lantaran terbukti menerima suap pertambangan batubara. Koruptor lainnya tinggal menunggu giliran saja. Saya kalau disuruh memberantas korupsi paling lama 5 tahun saya selesaikan. Pertanyaannya adalah kita mau ini selesai atau kita mau memang suka rame-rame dan gak harus selesai karena dalam kapasitas apa Bang Fahri 5 tahun bisa ya selesai apapun memberantas lah. korupsi? Kalau memang saya ditugaskan memberantas korupsi saya selesaikan. Soal gampang kok. Masa Korea Selatan bisa, Singapura, Malaysia bisa, Taiwan bisa, negara-negara itu bisa, malah kita sekarang kalah sama Timor Leste. Masa bangsa Indonesia nggak bisa? Itu ngawur itu.